Kita dapat video kiriman dari Kamboja kembali, dari Mr. Soksan. Ini RBW binaan beliau, member dari Dunia Wallet. Beliau sedang mengontrol setiap titik-titik kotoran yang ada. Beliau menghitungnya titik-titik kotoran yang aktif gitu. Jadi sangat baik sekali ini perkembangannya. Walaupun menurut beliau dalam 8 bulan tidak sampai 100 sarang, hampir 100 sarang usianya, hanya sekitar 600 burung dan 260 kotoran aktif. Jadi rata-rata dalam satu titik tumpukan kotoran itu bisa sampai 3-4 BW. Nah, ini kita bisa lihat daripada video-video yang beliau kirimkan. Jadi teman-teman semua, sebenarnya keberhasilan RBW itu dilihat daripada faktor lokasi, dan kita sama-sama tahu bahwa lokasi di Kamboja ini sangat produktif sekali. Walaupun di sana cuaca di luar hingga 40 derajat Celcius. Coba, makanya rata-rata gedung di Kamboja itu sistem pasangan batanya 2 lapis. Sistem pemasangan batanya 2 lapis. Nah, kita bisa lihat daripada video-video yang ada ini. Bagaimana, coba lihat, nampak daripada setiap Twitter, setiap titik kotoran sangat banyak sekali. Ya, karena memang di sana kondisinya sangat mendukung sekali gitu. Hamparan dataran yang sangat rata dan luas, sistem irigasi yang baik untuk jenis sawahnya gitu. Jadi beliau ini sedang mengontrol untuk melihat daripada progres perkembangan RBW tersebut. Ya, menurut kita 8 bulan itu hampir 100 sarang, wah sudah lumayan ya. Tapi menurut mereka di sana itu termasuk lambat. Karena apa? Karena lokasi yang bagus, persaingan yang hampir tidak ada gitu. Karena kita di setiap perjalanan itu dalam 1 kilo belum tentu kita menemukan ada kompetitor, bahkan sampai 5 kilo. Di sana belum seperti di Indonesia, bahkan orang-orang biasa, kalangan-kalangan menengah ke bawah pun sudah memiliki RBW walaupun apa adanya. Tetapi di Kamboja istilahnya masih seperti kita di tahun 80-an, hanya kalangan-kalangan orang tertentu saja yang memiliki rumah burung walet. Nah, seperti ini kita lihat, mantap, penampakannya mantap. Jadi bagaimana walet ini bisa cepat menginap dan bisa bertahan, ya tentunya ya kiat-kiat yang harus kita jaga, ya kita betul-betul jaga, seperti remang-remang, instalasi Twitter inapnya. Walaupun sebenarnya tidak baku, tapi kita boleh membuat suatu rancangan tersendiri yang mesti diuji dengan secara ilmiah, bahwa desain instalasi Twitter inap seperti ini betul-betul mendatangkan hasil yang sangat baik. Ya tentunya ya ada karya ilmiahnya. Misalnya dalam satu Twitter itu mengeluarkan sekian dB dengan jarak sekian, maka dB nya akan berkurang. Nah, itu memang ada karya ilmiahnya. Juga jangan terlalu banyak Twitter tarik, sirip yang baik, yang bergaris-garis, kayu sirip yang bersih, suhu kelembabannya masuk, ya manfaatkan segala yang ada di situ, termasuk pengabut. Pengabut juga ya harus dengan air yang bersih agar tidak mempengaruhi kualitas daripada sarang walet yang dihasilkan. Terus besaran volume juga harus diperhatikan gitu ya kan. Kebersihan gedung juga harus diperhatikan. Kebersihan gedung ini sangat mempengaruhi daripada produktivitas sebuah RBW.
Jadi teman-teman semua, RBW itu harus diperhatikan, betul-betul dijaga, dirawat. Bukan berarti setelah kita bangun kita biarkan begitu saja, tidak kita hiraukan, jangan. Karena kasus seperti ini saya juga sudah alamin. Ya walaupun saya tidak kontrol, kadang-kadang saya lewat depan rumah, depan RBW saya sendiri, saya tidak mampir gitu. Padahal jarak dari RBW dengan rumah tuh sekitar 10 kilo. Saya lewat di depannya, saya tidak mampir untuk ngecek. Nah ini jangan kita lakukan hal seperti ini tidak baik. Tapi kita bagaimana buat jadwal untuk rajin mengontrol. Itu kasusnya dulu. Nah, sekarang kita perbaiki semua. Kita atur jadwal kontrol kita untuk melihat perkembangan daripada RBW kita sendiri. Jadi teman-teman semua, kita tadi lihat sama-sama, beliau sedang mengontrol RBW-nya. Jadi ini sangat penting dan harus diperhatikan, jangan anggap sepele. Ya, jadi keberhasilan sebuah gedung bukan hanya memperhatikan faktor internal daripada RBW, tetapi juga harus memperhatikan faktor eksternal, yaitu lokasi yang baik, lokasi yang memang walet ada, masih produktif, kompetitor boleh dikata kalau bisa ndak ada ya ndak ada, ketersediaan pakan, ketersediaan sumber pakan, sistem irigasi yang baik, ada sungai, ada danau, ada rawa-rawa. Karena di sana juga walet akan bermain dan sambil mencari makannya. Dari segala usia gitu, walet akan datang dari segala umur untuk datang ke lokasi. Bila di lokasi tersebut tersedia yaitu kebun buah yang menghasilkan bunga yang tentunya nanti menghasilkan hama-hama yang menjadi pakan walet, kemudian sawah, ladang, rawa, sungai, danau. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian irigasi yang teratur, rapi, kebersihan gedung, keamanan gedung, suhu kelembaban yang terjaga. Ini tentunya harus diperhatikan. Dan juga harus diperhatikan, jangan selalu kita mengganti suara walet kita. Jangan selalu mengganti suara walet kita. Nah, jika kita sudah meyakini bahwa suara panggil ini sudah baik, tentunya ya dibuktikan, maka mesti kita jaga. Karena ujian pertama kita adalah respon terhadap suara di LMB kita. Karena yang respon di suara di LMB itu tentunya lain suara yang dikeluarkan, lain tingkat usia dan kebutuhan keinginan walet. Mungkin walet remaja, anakan, dewasa, birahi, masa kawin, ini tentu beda-beda suara yang dikeluarkan. Tentunya respon walet pun beda gitu. Waktu kontrol antara jam 8 hingga jam 2, cuaca dalam keadaan cerah. Tidak hujan, tidak gerimis, tidak mendung. Karena sebenarnya pada saat itu dalam keadaan gerimis, hujan dan mendung, walet berada di dalam. Walet berada di dalam. Jadi benar-benar kita jaga ya. Sekian, terima kasih.